Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka untuk membaca salah satu hadis Rasulullah SAW di saat mungkin sebagian besar manusia menggunakan waktu akhir pekan untuk refreshing atau mengadakan acara-acara tertentu. Namun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di salah satu dari rumah-rumahnya, yang termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat melakukan suatu ibadah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita sambung dengan majelis taklim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kami akan membahas hadis ke-22 yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang dimana di sini al-muallif, pengarang kitab, memberikan judul hadis ke-22 ini dengan al-maudhu' Thariqul Jannah, yaitu jalan menuju surga. Jalan menuju surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam ajid ala dzalika syai'an a'adkhulu al-jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku mengerjakan sholat wajib dan berpuasa bulan Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan tidak menambah dari itu sedikit pun, apakah aku masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan iya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan iya, masuk surga bagi orang yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ini 4 amalan ini menunjukkan keistimewaan, ya. Keistimewaan ibadah sholat, puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Oleh karena itu sangat pantas orang yang mengerjakan 4 ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan ya, kalau seandainya ada orang misalkan menghalalkan yang halal, lalu mengamalkan yang halal kan banyak, mengharamkan yang haram, dan meninggalkan, berarti orang luar biasa kan gitu. Oleh karena itu Rasul mengatakan iya masuk surga. Ini menunjukkan apa? Akan keagungan 4 perkara ini. Seperti biasa, sebelum memulai untuk membaca faedah-faedah dalamnya, kami akan memulai menyebutkan secara singkat biografi perawi hadis. Jadi Jabir bin Abdillah ini adalah orang Madinah dari suku Khazraj Al-Ansari, orang Madinah. Sahabat ini masuk Islam sebelum hijrah. Lah, ketika perang Badar dan perang Uhud, sahabat Jabir ini ingin ikut perang. Ya, perang Badar adalah perang pertama yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, dan perang Uhud adalah perang kedua dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 3 Hijriah yang sudah ma'ruf, sudah kita ketahui bersama. Ini sahabat Jabir mau ikut perang, sama bapaknya dilarang. Lah, adapun peperangan-peperangan setelahnya, setelah bapaknya terbunuh pada suatu peperangan, maka sahabat Jabir ikut peperangan-peperangan yang ada. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim, sahabat Jabir mengatakan, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a asyarata ghazwah." Aku mengikuti perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 19 peperangan. Sebanyak 19 peperangan. Kecuali perang apa tadi? Perang Badar, perang Uhud, beliau tidak ikut karena dilarang oleh ayahnya. Dan ayahnya sahabat Jabir ini, ya, adalah seorang Muslim. Makanya tadi kita menyimak bersama radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, yaitu Jabir dan ayahnya. Nah, di dalam kitab Mustalahul Hadis, ketika kita membaca Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, melakukan perjalanan untuk mencari hadis, sahabat Jabir bin Abdillah ini pernah di atas ontanya 1 bulan perjalanan hanya untuk mencari 1 hadis. Kalah dengan saya, Ustaz. Saya sekali buka Google ketemu semua. Tapi tidak hafal, Ustaz. Karena waktu itu nyari hadis tidak seperti zaman kita. Kalau sekarang kan kita tinggal buka internet, mau minta hadis apa? Sahih Bukhari ribuan hadis. Sahih Muslim, Umdatul Ahkam 430 hadis. Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud dan lain-lain, banyak. Tapi tidak hafal. Sahabat Jabir ini cari 1 hadis, karena Syekh Utsaimin ya dalam Syarahus Shalihin itu 1 hadis 1 bulan perjalanan di atas kendaraan. Ya bukan berarti nggak turun ya turun ya, sholat, makan, istirahat. Ini menunjukkan ihtimam, kesungguhan para sahabat di dalam menjaga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Jabir ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW di bawah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdillah. Kok hafal Ustaz? Tadi saya baca sebelum berangkat ke sini baca. Kalau tidak baca lupa juga. Menghafal 1540 hadis, bayangkan. Sahabat Jabir bin Abdillah. Dan beliau ini termasuk mujahid. Sebutkan di dalam tarikh, sahabat ini meninggal tahun 74 Hijriah di kota Madinah. Tahun 74 Hijriah di kota Madinah. Nah, ini sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma mengatakan anna rajulan. Sungguhnya seseorang. Lah, seseorang ini siapa yang bertanya? Di dalam Sahih Muslim ya, sahabat ini bernama An-Nu'man bin Qawqal. Ada yang mengatakan sahabat yang lain. Tapi intinya bukan sahabat yang bertanya, tapi apa yang ditanyakan. Ya. Dan bisa tidak kita mengamalkan jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat ini bertanya? Itu yang paling pokok. Ya, yang paling pokok. Seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah,
bagaimana pendapat Anda idza shallaitu as-shalawatil maktubat, apabila aku sholat al-maktubat yang diwajibkan. Para ulama menyebutkan al-maktubat yakni sholat 5 waktu. Karena sholat yang wajib itu ya, yang pasti wajib ya 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang lain masih ada khilaf. Kayak Idul Adha, Idul Fitri itu sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena wanita aja suruh berangkat sholat. Barang orang datang bulan suruh menghadiri sholat meskipun tidak sholat. Wajib berarti ini. Sholat berjamaah wanita kan lebih baik kan di rumah kan, tidak usah ke masjid kan. Lah ini sholat id suruh pergi ke musola tanah lapang. Ini menunjukkan akan wajibnya sholat id bagi yang berpendapat wajib sholat id. Tapi yang ada yang mengatakan enggak, sunnah saja. Kenapa? Tidak ada adhannya gitu. Tidak ada adhannya. Adhan kan syiar Islam, sunnah. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu khilaf. Tahiyatul masjid sebagian mengatakan sunnah, sebagian wajib. Lah, ketika kita mendengar wajib, apa alasannya? Bukan sekedar tahu ya wajib. Kalau sekedar tahu semua orang tahu. Kenapa kok wajib? Karena kita tahu mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib kan gitu. Bahkan kalau ada orang ngobrol samping kita, dia ngobrol, kita ingatkan ya akhi, jangan ngobrol, khotib sedang berkhutbah. Itu kita sudah mendapatkan pahala Jum'ah. Ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yaktub faqad lagauta. Apabila kamu mengatakan kepada saudaramu pada hari Jumat, diamlah kamu, dan khotib sedang berkhutbah, ingat sedang berkhutbah, bukan dulu di antara berkhutbah, bukan lagi berdoa, berkhutbah. Faqad lagauta, kau bermain-main. Mendengarkan khutbah wajib, wajib. Tapi ketika ada orang tidak tahiyatul masjid sama Rasul, ditanya sudah tahiyatul masjid belum, suruh berdiri. Yang wajib apa? Jangan dengarkan dulu, sholat tahiyatul masjid dulu. Ini menunjukkan apa kata ulama, sholat tahiyatul masjid wajib. Tapi ini khilaf. Yang jelas sepakat sholat wajib adalah sholat 5 waktu. Yang lain khilaf bainal ulama. Termasuk sholat witir. Imam Ahmad mengatakan man tarokal witra amdan fa huwa rajulun su'. Barang siapa meninggalkan witir sengaja, ya bangun sebelum subuh. Bangun. Ya, bangun. Tapi nonton film. Sengaja meninggalkan. Rajulun su', layan bagi antuk balas syahadatu. Tidak pantas persaksiannya kalau jadi saksi diterima. Wah, ini pendapat Imam Ahmad. Kayaknya kita enggak semua jadi saksi. Khilaf bainal ulama. Tapi yang salat 5 waktu ini sepakat. Makanya dalam syarah Arba'in Nawawi yang lain, dalam kitab yang lain, maksudnya as-sholawat al-maktubat yaitu khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam, yaitu salat yang sudah kita sebutkan tadi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lah perkara salat ini bukan perkara main-main. Ya. Oleh karena itu ini ibadah agung. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang tidak mengerjakan salat. Orang yang meninggalkan sholat itu sudah diperselisihkan keislaman dia. Jadi para ulama ini berselisih, ini Islam jauh gitu. Kalau mengingkari kewajibannya, oh benih wajib sholat itu, terserah. Itu sudah keluar dari Islam. Sepakat ulama itu 4 madhab. Kalau mengingkari kewajiban, ini bukan pendapat saya, bukan pendapat saya. Saya hanya mengutip dari kitab. Tapi kalau meyakini wajib meninggalkan karena malas ya, tuh kasong lah, tak bejeng kada. Lah yang seperti ini diperselisihkan. Jadi Islamnya ini kalau katanya orang Jawa abangan, tak jelas. Islam benda ini remang-remang. Sembelihannya juga remang-remang gitu. Saweda itu sembelihannya. Sebagian mengatakan sudah keluar dari Islam. Kenapa? Hadis Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka orang-orang di luar Islam adalah salat, dan siapa meninggalkan salat faqad kafar. Telah berbuat kekafiran. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Kalau Imam Abu Hanifah tidak salat ya itu di penjara. Di penjara bukan sambil dikasih nasi uduk, bukan. Dipukuli. Sampai kapan? Sampai salat atau sampai meninggal? Meninggalkan sholat.
Berat ya. Para ulama menilai orang dengan suatu berat. Kalau Imam Ahmad jelas kan? Imam Abu Hanifah tadi apa seperti itu? Di penjara sampai dia tobat, sholat. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik madhabnya itu mengatakan dia mohon maaf dihukum bunuh. Tapi ini had, bukan karena kafir, hukum had. Lah intinya apa? Intinya orang yang meninggalkan sholat itu berat. Para ulama seperti itu. Lah Ustaz yang mengatakan tidak kafir itu ada dalilnya? Ada juga dalilnya. Ada riwayat yang mengatakan apa? Faman syaa yu'adzibullah, faman syaa yaufir. Barang siapa yang kalau Allah berkehendak Allah mengadab, kalau berkehendak Allah memaafkan. Lah kan memaafkan mengadab. Berarti kan bisa kafir bisa enggak gitu. Lah ulama itu juga pakai dalil yang mengatakan tidak keluar dari Islam. Tapi intinya apa kita menjadi orang yang ridho ketika keislaman kita diperselisihkan oleh para ulama. Gini ya, kalau pendapat Imam Ahmad dan Ishaq pakai logika. Logika tapi masuk akal. Iblis kenapa kok diusir dari surga? Karena tidak mau sujud ke Nabi Adam, sujud penghormatan. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah itu lebih parah daripada iblis. Kenapa? Diperintahkan sujud pada Allah, tidak mau. Iblis saja sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, dikeluarkan dari surga. Ini ada orang tidak mau sujud kepada Allah, kan lebih parah daripada iblis. Ini logikanya beliau seperti itu. Dalam hadis, innahu yusharu yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Wah enak tak terkenal tak pembesar-pembesar semua itu. Oh itu. Enak apanya? Alhamdulillah itu. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat itu ya, itu bisa karena 4 sebab. Yang pertama sibuk dengan kerjaannya, ya, kayak Ubay bin Khalaf katanya. Yang kedua sibuk karena jabatannya, sibuk kantor lah, ke sawah lah, kayak Haman. Yang ketiga sibuk karena kedudukannya, kayak Fir'aun. Yang keempat sibuk karena hartanya, banyak harta, kerja, ngurusi harta, kayak Qarun. Makanya dikumpulkan dengan 4 tokoh pembesar kekufuran. Ini katanya Ibnu Qayyim, ya, katanya Ibnu Qayyim dalam kitab Fiqh Sunnah, ya. Jadi orang mengerjakan sholat ini luar biasa. Sebaliknya orang yang meninggalkan sholat luar biasa siksanya, gitu. Yang kedua berpuasa Ramadan. Ini dalil mengatakan bolehnya menyebutkan Ramadan. Ya, pasumtu Ramadan. Karena ada di antara kita mengatakan tidak boleh nyebut Ramadan, Ustaz, harus ada syahrul Ramadan gitu. Dari mana sampai itu? Dari YouTube Ustaz katanya. Oh pinter sampai, masya Allah. Padahal di sini apa? Wasumtu Ramadan. Tidak mengatakan sumtu syahrul Ramadan. Ramadan itu bulan di antara apa nih? Lupa, Ustaz dulu nggak tahu, sekarang lupa. Di antara bulan Sya'ban dan Syawal, ya, Sya'ban dan Syawal. Sya'ban bulan ke-7, Ramadan 8, Syawal ke-9. Ya minimal tahulah nama-nama bulan, meskipun tidak tahu tanggalnya kan gitu. Nah ini bulan Ramadan apa? Bulan yang istimewa. Orang yang ini puasa ya, menunjukkan apa? Luar biasanya ibadah puasa. Sehingga orang yang sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, berhak masuk surga. Ini ibadah yang agung. Kenapa? Ibadah puasa itu ibadah yang paling tidak diketahui oleh orang lain. Antum misalkan Kemis puasa, sahur bareng, kamar ngakan roti. Ada yang habis gitu. Para Allah yang habis gitu. Makan. Buka ikut berbuka. Boleh enggak itu enggak? Memakan hasil berbuka sumbangan orang tapi tidak puasa gitu. Itu kan orang ngasih nyumbang itu yang puasa. Apa? Dosa di atas dosa itu begitu. Padahal itu donasi untuk yang berbuka. Yang satu berbuka puasa, yang satu buka makan maghrib.
Ibadah puasa tidak kelihatan, sholat kelihatan, ngaji apalagi ngaji kalau dijalankan kelihatan. Haji, kalau haji sekampung tahu, rombongan tuh. Kalau perlu diumumkan di masjid. Tapi ibadah puasa ini ibadah yang spesial. Kenapa? Tidak kelihatan. Tidak jamin bibir kering ini puasa. Tidak jamin. Ibadah yang paling tidak kelihatan puasa. Makanya ibadah yang luar biasa. Ya kalau ada sini puasa banyak ya. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana, idza ja'a Ramadan, banyak. Orang yang meninggalkan puasa, kata Imam Zahabi, ya, itu tetap di tengah kaum muslimin annahu man taraka shauma Ramadan ila marad fa innahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit, artinya tanpa udzur, maka mohon maaf dia lebih parah daripada orang yang berzina dan pemabuk. Padahal orang berzina itu dosa besar ya. Bahkan kalau sudah menikah berzina itu dirajam dalam syariat. Tapi ingat di sini bukan kita main anarkis ya, main itu waliul amr yang ada kan. Bagi yang pernah melakukan tobat, Allah maafkan, ya memaafkan gitu. Memaafkan dosa apapun, bunuh 100 orang aja dimaafkan gitu. Bertobat, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Jadi dianggap lebih parah daripada orang yang berzina, ya, dan orang yang pemabuk. Ini meninggalkan puasa ya. Ini kita alhamdulillah ya kalau kita ngaji, kita tahu mengamalkan. Kalau kita kadang ya kasihan ya, kadang kita masuk warung ternyata di balik pintu tengah siang bulan Ramadan ada orang nemu piring makan gitu. Kan kasihan. Sedangkan kita tidak ada kesempatan, ya, kurang keberanian untuk menyampaikan, kan kasihan. Jangan cuma dicela ya, ingatkan. Diomongin di belakang tapi tidak diingatkan, kan kasihan. Kalau berani ingatkan, kalau kasihan. Tapi dengan waktu yang tepat. Ya, dengan waktu yang tepat. Berpuasa Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ditanya misalkan, apa itu halal? Halal menurut saya ya halal. Antum kalau buat skripsi kayak gitu antum ditolak. Apa ilmu psikologi, akhi? Ilmu psikologi adalah ilmu psikologi Pak Doktor. Ditolak tuh. Harus ada referensinya. Tidak boleh main. Sampai bukan profesor, tidak boleh berpendapat, hanya boleh mengutip gitu. Halal kata Imam Abu Hanifah, ma dalla ad-dalilu ala tahlilihi. Dalil yang menunjukkan akan kehalalannya. Kalau ada dalil yang mengatakan halal dalam Al-Quran maupun sunnah, maka halal. Dan suatu yang haram kata Imam Syafi'i, ma dalla ad-dalil ala tahrimihi. Dalil yang menunjukkan akan keharumannya. Jadi kalau ada dalil dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi mengatakan berbuat itu haram, maka itu adalah haram. Contoh yang halal dalam Al-Quran apa? Berhubungan malam hari bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisa'i. Dihalalkan bagi kalian malam-malam Ramadan rofas, berzina pada istri kalian. Nah, kalau ada orang membalik, nggak boleh malam-malam, haram. Wah, itu berubah hukum tuh. Itu bisa keluar dari Islam kalau berhukum. Tetapi ada ulama yang mengatakan haram, Ustaz. Misalkan ya. Berarti itu ulama su itu. Ada ulama robbani, ada ulama su. Kalau maksud tidak boleh diikuti. Kenapa? Kalau kita mengikuti tanpa dalil, tanpa alasannya yang dibenarkan dalam syariat, maka kita telah menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah. Sebagaimana kisah Rasul ketika berdialog dengan Adi bin Hatim. Itu misalkan. Sesuatu yang haram dalam Al-Quran apa contohnya? Menikahi ibu ya, menikahi anak, saudara, bibi,
dari bapak, bibi dari ibu itu haram. Nah, itu haram, ditinggalkan. Banyak. Ya. Darah mengalir. Tahu darah mengalir ya? Kalau di kampung-kampung biasanya dibuat didi. Enggak tahu di sini apa namanya. Yang kalau di panci ya, diumepkan nanti kan itu jadi lauk pauk biasanya. Oh, itu ada. Antum enggak tahu ya? Enggak tahu. Padahal kan antum hidup di masyarakat, saya enggak tahu. Itu ada. Darah yang membeku. Itu jadikan lauk pauk ada. Dijual itu. Nah, dijual. Nah, itu enggak boleh. Darah mengalir enggak boleh. Haram dalam Al-Quran. Bangkai sembelihan untuk selain Allah gitu. Babi gitu. Bayangkan kalau antum menghalalkan yang halal, lalu antum mengharamkan yang haram. Sangat layak masuk surga kan gitu. Antum tauhid, halal perintah, kerjakan. Syirik haram, tinggalkan. Berbuat dolim, tinggalkan. Mencuri, tinggalkan. Korupsi, tinggalkan. Sogok, menyogok, tinggalkan. Banyak yang haram-haram. Bayangkan kalau menghalalkan yang halal, mengerjakan, mengharamkan yang haram, meninggalkan, sangat pantas masuk surga gitu. Maka Rasul mengatakan iya. Ya. Iya. Yang lagi viral sekarang ini dukun ya, perdukunan gitu. Jangan itu nama lah, ya nggak enak ya. Ya, intinya bukan sulap kuning gitu. Lagi viral. Bahkan yang bela dukun tidak sedikit gitu. Biarlah orang nyari nafkah, masa dilarang-larang gitu. Yang larang itu sopo? Syariat. Kan gitu. Yang larang orang berdukun itu syariat. Datang ke dukun boleh? Boleh datang ke dukun. Siapa yang larang? Boleh. Langsung jangan dipotong ucapan saya. Nanti buat video boleh itu diviralkan. Boleh katanya. Bahaya ini gitu. Boleh untuk membuka kedoknya gitu. Membuka kedoknya boleh itu. Ya, boleh. Karena Rasul juga pernah mendatangi seorang dukun, kemudian beliau menyembuhkan sesuatu, diuji dukunnya. Ternyata salah, suruh pergi. Tapi kalau tanya, tidak benar kan? Tanya tok. Lam tuqbalu sholatun arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Pernah tanya gitu. Ada TV ya? Ada sekarang ada acara sulap, melihat gitu. Sama itu kan, tanya itu. Pengen referensi aja Ustaz gitu. Pengen mengetahui ya, apa sih alasannya. Sama itu, kan itu sama dengan datang. Cuma ini datang via media massa kan. Jangan buka-bukaan tuh. Lihat di YouTube tuh, konten-konten perdukunan. Ini tidak bantah, ngelihat cuma sama. Cuma kalau datang langsung kan ada kontak fisik. Maksudnya fisik kita dekat. Kalau itu kan via video. Tapi kalau melihat datang ke dukun membenarkan, tepat ya, tepat. Katanya Rasulullah SAW, faqad kafara bima nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berbuat kekufuran, tidak percaya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mempercayai kufur, kalau cuma melihat tidak percaya, tidak terima sholatnya 40 hari. Riwayat yang lain mengatakan 40 malam. Kalau datang membuka kedoknya itu boleh. Ini kalau dukun bahasa kita ya, bahasa Arab beda. Itu kahin dengan aruf beda itu. Sisi logo beda. Tapi kita beda bingung dukun lah gitu. Kalau dari sisi bahasa Arab ini bingung kan. Ada orang yang bisa meramal. Ini saya kemarin baca ya ilmu lah. Ada seorang ulama kita tentang debat sama dukun. Dukunnya mengaku bisa meramal. Jadi gini, saya itu bisa meramal sesuatu yang belum terjadi katanya dukun. Ulamanya bilang apa? Iya tak? Kata dukunnya ngajak debat. Mari debat sama saya wahai ulama. Kata ulama ini, saya tidak mau debat dengan sampean, tapi dengan satu syarat katanya. Kata dukunnya apa syaratnya? Debat selesai, kamu bukan dukun. Kenapa? Kamu syaratku aja nggak tahu gimana mau ngeramal yang akan terjadi gitu. Syaratku kamu tidak tahu.
Pasti nggak nikah, sampean mau ngelamar sesuatu yang belum terjadi 5 hari lagi gitu. Syarat saya yang saya sebutkan saya nggak tahu, sampean ngeramal gitu. Posang dukunnya. Ulama itu ininya main ya, logikanya. Kan ya? Saya bisa meramal, syaratnya dia aja yang tanya Mas, apa syaratnya sampean? Berarti kan nggak bisa meramal sesuatu yang belum terjadi gitu. Itu berarti memang ada itu. Karena memang dalam tauhid ya, kitab tauhid itu ada hadis, itu memang ada setan-setan yang mencuri berita dari langit nanti disampaikan kepada para dukun. Kalau misalkan mereka kena lempar, kan ada ya fungsi bintang kan melempar setan ya salah satunya. Ruju mali syayatin. Kalau mereka kena lempar, beritanya itu syaratnya putus itu. Ya. Generasi yang pertama sampai yang terakhir tidak sampai. Sehingga sampailah kepada yang bawa ini apa berita yang tidak benar. Coba sekarang berani tidak? Ini terlagi Piala Dunia ya. Akhir tahun. Berani tidak dukunnya meramal final, skornya, kemudian menitnya siapa cetak gol? Tidak dipenggal itu sama ahli judi itu, kalau salah itu. Oh, Abah sedang mengeluarkan sapi lemak gitu. Dukun salah ternyata gitu. Tuh didatangi beneran tuh. Ya saya tidak mengatakan ini lagi bahas judi, tidak ya. Karena kalau di luar sana mainnya itu bukan cuma beli bakso, bukan mobil gitu. Kalau sini kan ayo traktir bakso yang kalah. Tidak boleh judi itu. Di luar tuh main-main kalau kelas kakap ya. Roma kadang beneran tuh. Tapi itu jangan ikut-ikutan, cukup tahu saja lah. Itu masyarakat kayak gitu ada itu. Jangan diikuti. Nanti pas traktiran yang kalah ke warung gitu. Tidak boleh. Lah, datang ke dukun tuh haram. Wah, haram tuh al-haram. Saya mengharamkan yang haram, datang ke dukun, LGBT itu. Haram, tidak boleh. LGBT itu tidak boleh. Dosa. Ayam sama ayam jago tidak mau kok. Kok bisa laki-laki mau sama laki-laki? Mengslir otaknya itu beneran. Heng itu beneran. Iya. Antum kalau ada sapi jantan, suruh naik sapi jantan, tidak akan mau. Paham itu bukan perempuan gitu. Wah, tak radin deh gitu. Sapi paham, manusia nggak paham. Apa ada endung manusia itu? Kalau laki-laki mau sama laki-laki. Itu perlu ada yang dicek tuh otaknya itu beneran. Tidak beres itu. Makanya adab kaum Nabi Lut itu dibalik. Kenapa? Dibalik ke langit kampungnya, dilempar ke muka bumi, dihujani pakai batu. Kenapa kok dibalik? Mengsle otaknya, terbalik. Makanya dibalik hukumannya kan gitu. Tidak main-main sekarang. Oh ini kan hak asasi manusia, HAM ini. Itu bukan hak asasi manusia, itu HAM juga, tapi hak asasi maksiat. Kan ya. Tidak boleh. Sudahlah, wanita-wanita ini banyak yang belum dinikahi gitu. Kok nyari laki-laki gitu. Banyak wanita di luar sana yang menunggu antum. Datangi rumahnya. Nyari laki gitu. Kan gak tahu saya, na'udzubillah lah gitu. Kan ya. Jangan sampai. Saya itu pernah dulu ke sawah main-main. Bapak-bapak tanya, "Bentar, ini kita gapi. Ayo le gitu. Oh, boleh kan? Ayo tetangga jagungan loh. Sampai ini gila men. Saya laki-laki. Ini ada dua kemungkinan. Saya yang tampan atau sampai yang cantik kayak gini kan. Iya, bener itu. Bener tuh, ada itu. Masa ada tuh, jangankan sekarang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Channel Nabi Lut sudah ada. Oh ini aliran baru LGBT, bukan aliran baru, itu aliran lama versi baru. LGBT sampai ada di medsos LGBT sebabkan longsor, banjir, gempa, tsunami kan singkat dari LGBT itu. Sudahlah, jangan aneh-aneh gitu. Nyari yang halal-halal, jangan nyari yang haram-haram. Ya, kan ya. Itu tidak benar. Ya, tidak disunat itu. Kan dia tidak benar. Baik, jadi mengharamkan yang haram, sesuatu yang dalam Al-Quran maupun Sunnah diharamkan dan ditinggalkan. Ya. Dan aku tidak menambah dari itu, tidak nambah dari 4 perkara ini. Apakah aku masuk surga? Rasul mengatakan iya. Ustadz katanya masuk surga dengan rahmat Ustadz, bukan dengan amalan. Mau sampai tidak beramal dapat rahmat dari mana sampai? Tak tedung, sholat 5 waktu tidak sholat, puasa, ya tidak usah puasa, bener rahmat Allah gitu.
Bukan dapat rahmat, dapat adab. Masuk surga karena rahmat Allah, tapi untuk mencapai rahmat Allah harus beramal. Lah sampean beramal pun dapat rahmat. Makanya kita yang sholat 5 waktu di masjid atau sholat 5 waktu di rumah misalkan, kita itu bisa mengerjakan sholat karena rahmat Allah. Tanpa rahmat tidak bisa sholat kita. Dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran kan jelas, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuk surga karena kamu beramal, tidak ada masuk surga karena kamu turhamun dirahmati. Ta'malun. Ya. Tapi kalau sudah bisa beramal jangan merasa karena amalannya, karena ilmunya, karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Jam berapa adzan? Jam berapa sih? Lama lah. Sebentar lagi itu bisa 1 jam kalau di sini tuh. Pada walimaan jam 12, acaranya jam 1. Ya kalau yang datang pengangguran ya, kerjaan terbengkalai. Jam karet. Makanya antum usahakan orang yang on time. Orang yang on time. Jadi guru terlambat 2 jam. Habis tak masuk. On time, penting on time, menghormati waktu. Ya. Lah. Kenapa di sini kalau disebutkan zakat sama haji? Antum tahu ya, mungkin malu menjawabnya. Yang pertama, kenapa disebutkan haji? Waktu itu haji belum diwajibkan. Makanya sahabat ini menyebutkan apa? Sholat dan puasa. Kemarin saya hari Senin masih ingat ya, ngajar kelas 3 MTS. Ini ustadznya yang lupa santrinya. Masih ingat antum? Tahun berapa? Aduh, kalau saya nyampaikan ilmu tidak dimasukkan ke buku akhiyana percuma masuk kelas gitu. Tahun berapa? Oh, saya yakin antum mungkin tidak enak aku teriak. Tahun 9 Hijriah. Kan tadi tulis waktu sangak, tahun sangak gitu. Ini ustadznya yang kelopain muridnya. Tahun sangak. Mare hafal anak gitu. Beta sia-sia masuk kelas gitu. Tahun 9 Hijriah gitu. Tahun 9 Hijriah. Fisanatit tasi'a minal hijrah. Jadi kenapa disebutkan sholat dan puasa? Karena pada waktu itu haji belum diwajibkan. Tidak mungkin sahabat bilang haji juga, haji belum diwajibkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebutkan zakat? Yang tanya miskin. Kalau jawab zakat tidak enak. Rasul itu menjawab sesuai dengan apa? Yang bertanya kan. Makanya ada seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, saya puasa mencium istri, boleh enggak? Enggak boleh. Batal masalah. Datang lagi yang tua, ya Rasulullah, saya puasa mencium istri. Tua yang datang. Boleh, boleh. Kenapa? Kalau muda enggak kuat. Oh, laki mencium istri baru nikah. Enggak kuat itu. Tapi memang sudah tua. Ya, kan para ulama itu sih kuat nahan. Ini katanya ulama, saya belum tua ya. Saya masih muda, tapi kata ulama gitu dalam kitab. Ya jangan observasi orang tuanya antum, jangan ya. Bener enggak, Bang? Ya jangan. Cukup nanti antum pahami kalau sudah tua. Ini Rasul kadang jawab saya dengan apa? Kondisi yang bertanya. Makanya disebutkan zakat. Lah pendapat ketiga ada yang mengatakan gini, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Salah satunya apa? Mengerjakan haji dan meninggalkan apa? Larangan untuk meninggalkan haji. Paham maksudnya ya? Menghalalkan yang halal, membayar zakat. Mengharamkan yang haram, keharaman meninggalkan zakat. Itu maksudnya. Ya. Selesai. Cukupkan sampai sini ya. Ya. Cukup. Biar gak tegang ya. Kalau ngomong-ngomong terus tegang. Mau tegang, aku mau masuk ilmunya.
Baik, baca doa ya, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.